Halo guys, kembali lagi bersama kita di Nodah episode 2 Nose Bedah. Oke, tadi kan kita abis bahas tentang sunscreen di Live IG, Instagram ya. Instagram. Nah, sekarang kita mau bahas lebih detail lagi sama tim R&D kita. Betul. Mau bahas lebih detail, lebih pertanyaan-pertanyaan Tadi yang mendalam. nggak sempat Iya. terjawab di live Instagram Nose mungkin bisa dijawab di sini ya. Langsung Oke. saja kita panggil R&D kita, Kak Nabila. Kita sambut Kak Nabila. Halo Kak Nabila, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak? Proyek apa nih? Banyak ya, banyak. Oh, banyak proyeknya ya. Project. Oke. Nah, tadi menyambung konten kita di live Instagram mengenai sunscreen, itu ada beberapa pertanyaan yang belum kita jawab nih. Mungkin di sini kita karena bila bisa bantu jawab pertanyaannya. Salah satunya tadi kan di setiap produk sunscreen itu kan ada tuh tanda SPF, nilai SPF sama PA di kemasan. Sebenarnya SPF sama PA itu apa sih? Nggak bisa bantu jelaskan. Mau menjelaskan sedikit ya, jadi kalau misalnya SPF sama PA itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya sunscreen itu kan ada kandungan SPF sekian, PA-nya plus gitu, atau plus gitu, ada 3, ada 4 gitu. Nah itu ada bedanya ya antara SPF sama PA. Nah bedanya antara SPF sama PA itu, SPF itu adalah kandungan untuk melindungi kulit kita dari sinar UVB. Jadi sinar itu kan ada UVA, ada UVB. Nah, kalau misalnya SPF itu untuk melindungi dari sinar UVB. UVB. Kalau misalnya PA itu untuk melindungi dari sinar UVA. Oh gitu. Oke. Berarti nanti kan SPF tadi ada banyak tuh, PA-nya ada banyak. Semakin tinggi SPF-nya berarti tandanya si sunscreen ini makin memproteksi kulit kita lebih bagus lagi atau gimana? Iya, jadi kalau misalnya nilai SPF-nya semakin tinggi, itu semakin melindungi kulit kita dari sinar matahari. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa jenis sih Kak sebenarnya kalau yang disarankan gitu untuk penggunaan sunscreen SPF-nya? Iya. Apalagi di Indonesia kan yang panasnya walah-walam. Iya, betul ya, apalagi di Indonesia ya yang iklimnya tropis gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri gitu ya yang iklimnya tropis, terus biasanya kan intensitas sinar matahari juga tinggi gitu ya. Nah itu baiknya itu menggunakan sunscreen di atas 15 itu di sunscreen SPF 30 plus ya, atau 50 bahkan gitu. Jadi semakin tinggi itu kan semakin bisa memproteksi kulit ya tadi ya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya di Indonesia itu lebih direkomendasikan menggunakan SPF 30 atau 50 gitu. Oke. Sebenarnya sih tadi kan kata Kak Nabila semakin tinggi SPF proteksinya semakin bagus. Gitu. Emang seberapa jauh sih perbedaan proteksi SPF 30 sama SPF 50 di kulit itu? Ya, kalau misalnya SPF 30 itu proteksi kulitnya itu hingga 96,7%. Nah, kalau misalnya 50 itu mencapai 98%. Dan melindunginya kalau misalnya di SPF 30 itu hanya 300 menit. 300 menit atau setara dengan 5 jam. Nah, kalau misalnya SPF 50 tadi itu di 500 menit. Lebih lama ya. Dengan 8 jam. Jadi jauh lebih lama lagi. Tapi itu tetap harus re-apply kan Betul, maksudnya? harus di re-apply gitu. Mungkin dari Kak Nabila sendiri kan tadi kita bahas di live Instagram kan kalau sunscreen itu ada 2 ya, yang berdasarkan bahannya ada yang chemical sama yang physical. Nah kalau dari Kak Nabila biasanya sering pakai sunscreen jenis apa? Biasanya pakai yang fisikal. Oh lebih physical. Oh beda sama kita ya, kita tadi Kenapa tuh chemical. alasan kakak kenapa lebih pakai yang fisikal tuh kenapa? Karena biasanya kalau misalnya fisikal itu kan antara fisikal sama chemical itu sebenarnya sama-sama memproteksi kulit kita dari sinar matahari. Cuman perbedaannya dari mekanisme proteksinya. Kalau misalnya fisikal sama chemical itu beda mekanisme seperti itu. Kalau misalnya fisikal itu dia mekanismenya tuh kayak melapisi bagian luar, bagian terluar kulit. Gitu. Kalau misalnya chemical
itu diserap terlebih Diserap. dahulu gitu kan. Baru nanti diubah. Iya, betul. I see, I see. Oh, Kakak sendiri sekarang pakai SPF-nya yang berapa nih? Iya. Maksudnya? SPF 50. 50, Karena berarti. dia lebih Memproteksi, ya. kulit. betul. Mungkin apa perbedaan tadi kan dari segi jenisnya gitu Iya, ya. desain kan tadi ada yang chemical sama yang physical, physical. kan. Karena kan kebanyakan orang-orang nih para konten kreator atau influencer di sosial media itu kadang dia mau buktiin nih ini SPF-nya beneran 50 atau enggak. Karena kan sebelumnya sempat ada isu kan, ada brand yang ngeklaim nih sunscreen-nya SPF 50 tapi pas diuji ternyata nggak bisa achieve SPF 50. Nah, itu kita bisa ujinya selain kalau kita mau uji sendiri di lab itu kan lumayan mahal ya. Iya, betul. Kalau buat kita nih yang orang awam, Betul, yang kalau langsung mau kita coba mau gitu, coba itu mau kayak lihat. gimana caranya? Ya. Kalau misalnya dilihat dari mata telanjang kan nggak bisa. Iya, ya. betul. Itu harus menggunakan alat. Oh, ada alatnya. Nama alatnya itu UV kamera. Oh, oke. Udah, kita UV punya, kamera. nah ini alatnya. Ah. Jadi alatnya kita punya. Nah, Oke. nanti kita cobakan demo ya. Iya. Coba apply sunscreen, kita lihat perbedaannya yang menggunakan sunscreen dengan yang tidak seperti apa. Nanti kita juga bisa cobain juga ya kalau Betul. produk yang nggak pakai Betul. SPF itu kayak Iya, gimana iya, juga di betul. UV kamera. Gitu. Oke, kita mau lihat perbedaannya. Oke.